0011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang larutan. Nah, larutan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui kepolaran beberapa senyawa. Yang kedua, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Yang ketiga, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian kita masuk kepada landasan teori. Nah, pada landasan teori ini ada yang disebut dengan like dissolve like. Like dissolve like. Nah, ini merupakan kelarutan di mana senyawa ion dan polar larut dalam pelarut polar dan senyawa non polar larut dalam pelarut. Nah, contohnya saja air. Air merupakan pelarut polar yang melarutkan senyawa-senyawa. Contohnya yaitu ada garam dapur, NaCl, kemudian senyawa polar ada C12, H22, O11. Kemudian kita juga dikenal dengan namanya karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida. Nah, ini merupakan pelarut nonpolar dan melarutkan senyawa nonpolar. Kemudian juga ada pengertiannya konsentrasi. Konsentrasi ini yaitu jumlah zat terlarut dan senyawa larutan diistilahkan dengan encer atau pekat. Kemudian dikenal juga dengan satuan dalam konsentrasi. Ada yang dikenal dengan N, yaitu normalitas. Kemudian M itu dikenal dengan molaritas dan molalitas. Kemudian ada W per W, ini merupakan persen berat. Kalau V per V itu dikenal dengan persen volume. Kemudian X dikenal dengan fraksi mol. Kemudian ada ppm, itu merupakan parts per million. Nah, kemudian kita dikenal dengan namanya kemolar. Kemolaran ini merupakan salah satu cara menentukan konsentrasi larutan secara misalnya konsentrasi molar didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut atau meter larutan. Konsentrasi molar disebut juga dengan kemolaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Larutan pekat dapat diencerkan dengan cara menambahkan zat terlarut sehingga volumenya menjadi besar dan kemolaran menjadi lebih kecil. Nah, kemudian namanya dikenal dengan perhitungan yang digunakan dalam proses pengenceran. Nah, kita menggunakan rumus F1 dikali M2 sama dengan F2 dikali M2. Ini M1. Ini merupakan F1. F1 ini merupakan volume larutan yang sebelum diencerkan. Sedangkan M1 yaitu kemolaran larutan sebelum diencerkan. Sedangkan
V2 yaitu volume larutan setelah diencerkan, M2 yaitu kemolaran larutan setelah diencerkan. Nah, itulah rumus yang digunakan saat proses pengenceran. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada senyawa polar dan non-polar. Nah, polar ini yaitu mudah larut dalam air. Contohnya di situ alkohol dan semua asam merupakan senyawa polar, sehingga mudah larut dalam air dan juga merupakan senyawa polar. Sedangkan non-polar yaitu mudah larut dalam senyawa non-polar. Contohnya minyak mudah larut dalam minyak. Nah, senyawa polar umumnya tidak larut dalam senyawa non-polar. Misalnya alkohol tidak larut dalam senyawa minyak. Kemudian kita dikenal dengan ciri-ciri senyawa polar. Nah, ciri-ciri dari senyawa polar ini: satu, dapat larut dalam air dan pelarut lain. Kemudian memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat dari tidak meratanya distribusi elektron. Kemudian ciri senyawa polar yang ketiga yaitu memiliki pasangan elektron bebas bila bentuk molekul diketahui atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contoh dari senyawa non polar ini yaitu ada satu, alkohol, HCl, PCl3, H2O, M2O5. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada ciri-ciri senyawa non-polar. Nah, pada ciri-ciri senyawa non-polar ini yaitu satu, tidak larut dalam air dan pelarut lainnya. Kemudian tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Kemudian tidak memiliki persamaan elektron bebas bila bentuk molekul keelektronegatifan sama. Contoh dari nah itulah ciri-ciri senyawa polar non-polar. Sekarang kita masuk kepada perbedaan antara senyawa polar dan non-polar. Nah, perbedaannya senyawa polar itu dapat larut dalam air, memiliki pasangan elektron bebas, bentuk tidak simetris, berakhir ganjil, kemudian kecuali BX3 dan BX5. Contohnya yaitu ada sampelnya NH3, BCl5, H2O, HCl, HBr. Nah, itulah contohnya dari perbedaan senyawa polar dan non-polar. Sekarang kita akan melakukan video praktikum yaitu mengenai satu, kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa. Nah, pada kepolaran senyawa ini tujuannya mengidentifikasi apakah termasuk polar dan non-polar. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu polar dan non-polar. Polar itu adalah senyawa yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-polar yaitu senyawa yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari polar ini yaitu metana, oksigen, hidrogen. Sedangkan ciri dari non-polar yaitu tidak dapat larut dalam air, tidak memiliki kutub positif dan negatif. Contoh dari polar yaitu air, amonia, balerang, dioksida. Ciri-ciri polar dapat larut dalam air, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada video praktikum yang pertama. Yang pertama itu menyiapkan deterjen, garam,
minyak goreng, juga menyediakan gelas, kertas mika, sendok plastik, stopwatch saya gantikan dengan HP, kemudian juga ada botol aqua. Nah, kita ambil saja yaitu prosedur pada percobaan gula. Nah, gula. Pertama di sini yang pertama itu masukkan gula ke dalam gelas yang berisi air. Nah, ini merupakan air. Kemudian gula kita masukkan ke dalam yang berisi air. Nah, gula ini kita masukkan ke dalam air. Nah, kemudian kita aduk larutan sampai larut. Nah, larut. Kemudian kertas mika ini kita gosokkan ke rambut, di mana kita gosokkan seperti ini, ya, supaya menghasilkan itu yang namanya dapat menghantarkan listrik. Nah, sementara kita menggosok, larutan ini kita aduk-aduk terus sampai ya benar-benar larut. Nah, gosokkan terlebih lama, dapat menghantarkan listrik atau tidaknya nanti. Setelah digosokkan kepada rambut, kemudian larutan yang tadi kita isikan dalam botol aqua ini. Nah, setelah larutan ini benar-benar larut sehingga tidak ada bentuk partikel-partikel lagi, kemudian larutan ini kita isikan ke dalam botol. Nah, pada tutup botol kita lubangi ujungnya. Nah, ini kita gosokkan lagi kepada rambut. Nah, kemudian larutan yang kita ini, nah, ia membengkok, berarti ia termasuk ke dalam larutan polar. Nah, prosedur yang selanjutnya yaitu pada garam. Nah, ini adalah proses pada gula. Gula ini merupakan larutan yang termasuk ke dalam polar. Nah, pada kertas mika ini, ketika dia membengkok seperti air tadi, berarti itu dia merupakan larutan polar. Tapi ketika lurus saja, berarti itu non polar. Selanjutnya kita cobakan pada garam. Nah, pertama kita isikan garam ke dalam larutan, ke dalam air yang berisi. Nah, kemudian kita aduk sampai benar-benar dia mencair. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kertas mika ini kita gosokkan ke rambut kembali supaya dia menghasilkan yang namanya arus listrik. Nah, kemudian ini sampai benar-benar larut. Kemudian kita isikan kembali larutan air garam ini ke dalam botol tadi supaya mudah kita menggunakan corong. Nah, kemudian sementara itu kita gosok lagi kertas mika ini ke rambut tadi.
Nah, kemudian kita tuangkan. Nah, pada kertas ini dia larutan ini air yang didekatkan ini dia membengkok. Nah, bisa kita perhatikan dia membengkok. Nah, artinya dapat menghantarkan listrik. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu pada minyak goreng. Nah, untuk pertama kita isikan maksudnya. Kemudian kita masukkan minyak ke dalam gelas yang berisi air. Nah, kemudian kita aduk. Kemudian kita aduk larutan minyak. Kemudian kertas mika ini kita aduk kembali ke rambut supaya ia menghantarkan listrik. Nah, kita aduk terus, kita gosok terus ke rambut, biar kasih ini dulu. Sementara kertas yang larut ini aduk sampai larutan ini benar-benar minyak yang ada pada air ini benar-benar merata. Kemudian pada minyak ini kita masukkan kembali ke dalam botol. Nah, kemudian kita tutup lagi kembali botol. Sementara itu kita gosok kembali pada rambut. Nah, kemudian kita ternyata pada prosedur minyak goreng ini dia tidak membengkok. Artinya ia pada prosedur percobaan ini termasuk kepada non-polar. Nah, maka dapat disimpulkan dari larutan percobaan kita lakukan tadi, yang termasuk polar itu larutan garam, larutan gula. Kemudian ada satu lagi percobaan yang tertinggal, yaitu prosedur pada deterjen. Nah, yang pertama kita masukkan larutan deterjen ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kita aduk sampai larut. Nah, kita lakukan prosedur yang sama. Nah, kita aduk terus. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam botol ini. Nah, kemudian kertas mika tadi kita gosokkan kembali ke rambut. Nah, kemudian jadi ia termasuk ke dalam polar. Nah, itulah termasuk ke dalam polaran senyawa. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan kecepatan pelarutan. Nah, kepada kecepatan pelarutan ini itu percobaan gula dengan menggunakan air dingin. Ini adalah air dingin dan ini adalah air panas. Nah, ini stopwatchnya saya gantikan dengan HP. Itu kita menggunakan larutan gula dengan air dingin dan air panas. Pertama, masukkan larutan gula ini ke dalam gelas yang berisi air dingin. Nah, ini air dingin. Kemudian aduk gula sampai benar-benar larut. Kemudian hitung dengan stopwatch, sedangkan ini air panas. Nah, kita tunggu beberapa sampai benar-benar larut. Nah, kita hitung. Nah, biasanya ia membutuhkan waktu 1 menit, 12 detik. Kemudian
kesimpulannya, pada pelarutan gula dengan air dingin ini membutuhkan waktu 1 menit 12 detik dengan suhu 0 derajat. Sedangkan untuk pelarutan gula dengan air panas itu kita masukkan larutan gula, kemudian dengan berisi air panas tadi, kemudian kita aduk gula sampai benar-benar larut. Kita hitung dengan menggunakan waktu. Kemudian kita cek suhu dengan larutan. Nah, biasanya pada larutan air panas ini ia lebih cepat larut dibandingkan dengan air dingin. Biasanya ia membutuhkan waktu 28 detik. Kesimpulannya, pelarutan gula dengan air panas membutuhkan 28 detik dengan suhu 38 derajat Celcius. Nah, itulah mengenai kecepatan pelarutan. Sekarang kita masuk kepada percobaan larutan gula dalam air. Larutan gula. Berdasarkan teori, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat, yaitu sebagai berikut. 1. Suhu, kemudian ukuran, kemudian volume. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu ada gelas, sendok, air dan mineral, gula pasir dan gula tumbuk, stopwatch dan alat tulis. Nah, prosedurnya pertama yaitu kita siapkan 3 buah gelas atau beberapa gelas 1, gelas 2. Kemudian isi masing-masing gelas dengan air yang berbeda. Gelas pertama ini kita isi air mineral, sedangkan gelas kedua diisi dengan air es. Nah, kemudian gelas air es kita tidak lakukan, dan kedua isi air dengan air mendidih. Kemudian kita masukkan masing-masing. Nah, kemudian kita aduk dengan kecepatan dengan pengadukan yang sama. Kemudian kita nyalakan stopwatch. Kita aduk dengan larutan secara kecepatan yang sama. Kemudian kita berikan waktu. Kemudian ketika sudah larut, catat waktu. Nah, pada gelas air pertama ini, air yang mendidih kita isikan 2 sendok gula pasir. Kemudian kita aduk. Ia membutuhkan waktu 1 menit 3 detik. Kemudian pada gelas yang kedua, ini masih belum larut. Nah, kira-kira biasanya pada air ini ia membutuhkan waktu 2 menit 18 detik. Sedangkan pada air mineral ia membutuhkan waktu 1 menit 47 detik. Nah, kemudian kita masuk kepada percobaan ukuran zat terlarut. Yang pertama itu kita siapkan 2 buah gelas. Nah, 2 buah gelas. Ini merupakan gelas yang kita siapkan. Kemudian ini ada gula pasir. Namun di gula pasir ini kita tumbuk gula ini itu benar-benar halus. Nah, setelah
halus, itu kita haluskan supaya gula ini benar-benar halus. Sampai benar-benar halus. Kemudian selanjutnya, setelah gula pasir halus, kemudian isi masing-masing gelas dengan air mineral yang volumenya sama. Nah, ini airnya sudah sama. Kemudian satu gula, nah ini satu sendok gula yang tidak ditumbuk. Nah, ini kita tambahkan 2 gula yang setelah halus tadi. Nah, selanjutnya kita aduk dengan frekuensi kecepatan yang sama. Kita nyalakan stopwatch dengan proses pengadukan. Kemudian hentikan waktu saat gula sudah larut. Kemudian kita catat waktunya. Kita aduk kembali sampai larutan ini benar-benar larut. Nah, ternyata gelas 1 pada gula pasir ini ia akan larut di dalam biasanya 1 menit 33 detik. Kemudian pada gelas 2 yaitu sebanyak 48 detik. Nah, itulah mengenai ukuran zat terlarut. Kemudian kita masuk kepada percobaan yang ketiga, yaitu percobaan volume pelarut. Yaitu kita siapkan 12 kembali. Nah, kemudian kita isi dengan volume air yang berbeda. Nah, ini kita isi sedikit, sedangkan gelas kedua airnya lebih banyak. Kemudian kita masukkan kembali gula pasir. Nah, kemudian 2 sendok gula pasir. Kemudian kita aduk dengan kecepatan yang sama. Nah, kita larutkan sampai benar-benar aduk. Pada gelas air, volume air ini kan lebih banyak. Ia membutuhkan waktu 1 menit. Kemudian pada gelas kedua, ia membutuhkan waktu itu lebih banyak daripada gelas pertama ini karena volume airnya yang sedikit. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan selanjutnya, yaitu percobaan pengadukan. Nah, yang pertama itu kita siapkan 2 buah gelas. Kemudian isi masing-masing gelas dengan air yang volumenya sama. Kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, pada gelas pertama ini kita aduk dan kemudian kita nyalakan stopwatch pada proses pengadukan. Tapi pada gelas kedua ini tidak kita aduk. Pada gelas kedua ini tidak kita aduk. Kemudian pada gelas yang kita aduk ini, ia membutuhkan waktu 1 menit 28 detik. Sedangkan gelas kedua ini kita biarkan saja, ia akan larut dengan sendirinya. Biasanya ia akan larut sekitar 6 menit. Jadi kesimpulannya dari percobaan larutan gula dalam air dan percobaan zat pelarut, percobaan volume pelarut serta percobaan pengadukan, itu dapat kita simpulkan bahwa
kesimpulan yang pertama itu, semakin tinggi suhu air maka semakin cepat gula larut dalam air. Kemudian semakin rendah suhu air maka semakin lambat gula larut dalam air. Kesimpulan yang kedua, semakin kecil ukuran partikel gula maka gula akan semakin cepat larut. Kemudian semakin besar ukuran partikel gula maka gula akan semakin besar pula waktu yang ditentukan. Nah, itulah kesimpulan mengenai percobaan ini. Nah, semakin besar volume pelarut maka semakin besar pula gula untuk larut. Semakin kecil volume pelarut maka semakin lama gula untuk larut. Kemudian pada kesimpulan yang terakhir, semakin cepat kelarutan gula pengaduk maka semakin cepat larutan. Dan semakin lambat gerakan pengaduk itu gula akan semakin lama larut. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu membuat larutan. Membuat larutan. Nah, pada proses membuat larutan ini, yaitu ia menggunakan rumus untuk beberapa menghitung banyak larutan. Misalnya saja kita akan menghitung larutan amonium klorida sebanyak 1 mol, maka rumus yang kita gunakan yaitu M sama dengan N besar dikali MR dikali VP per 1000. Nah, M ini yaitu kita tulis yaitu massa zat yang diambil. Kemudian M besar itu konsentrasi zat yang diinginkan. Kemudian FP ini volume labu takar. Nah, kemudian pada materi yang keempat yaitu ada pengenceran. Pengenceran ini tujuannya itu supaya kita terampil dalam cara pengenceran menggunakan labu ukur. Kemudian menghindarkan kesalahan yang mungkin saat melakukan praktikum keterampilan dasar cara mengencerkan labu ukur. Nah, pada proses pengenceran yaitu mencampurkan larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume yang lebih besar dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, itulah materi mengenai larutan. Sekianlah video praktikum pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.